Peradaban digital sudah sedemikian majunya, sudah menguasai seluruh lini kehidupan manusia di muka bumi ini. Mulai dari kegiatan-kegiatan yang bersifat individual atau interaksi di dalam keluarga, interaksi sosial, berbangsa, bernegara, bahkan dengan masyarakat global. Semuanya sudah bergantung membutuhkan teknologi digital itu. Mulai dari masalah kesehatan, masalah pendidikan, seni budaya, sosial, politik, ekonomi, sains, teknologi, bahkan agama, semuanya sekarang ini membutuhkan teknologi digital itu. Teknologi digital telah menjadi backbone atau tulang punggung bagi peradaban manusia modern di era milenial ini. Dalam bentuk smartphone, dalam bentuk jaringan internet, dalam bentuk komputer, robot, dan artificial intelligence, termasuk media sosial yang menjadi media bagi interaksi antar manusia seluruhnya di muka bumi ini. Di mana manusia sangat dimudahkan untuk mendapatkan data-data pendukung atau bukti-bukti empirik terhadap mungkin yang menjadi opininya atau persepsinya secara objektif. Nah, sahabat sekalian, lantas di manakah posisi agama di dalam kehidupan yang berperadaban digital ini? Apakah agama masih relevan untuk menjadi pegangan manusia di era yang berperadaban digital ini? Mari kita lakukan kajiannya secara ringkas di dalam program Perspektif episode 162 kali ini dengan mencuplik sebagian dari isi buku saya yang berjudul Islam Digital, Smart Thinking, dan Anti-Hoax. Sahabat sekalian, pertanyaan yang sangat mendasar terkait dengan eksistensi agama di era yang berperadaban digital ini. Apakah agama masih relevan di era yang seperti ini? Maka kita melihat memang perkembangan teknologi digital ini telah memunculkan satu zaman baru, bahkan terkait dengan kesadaran beragama. Ini adalah satu zaman di mana kemajuan teknologi digital, khususnya robot dan artificial intelligence, telah bisa meniru mekanisme berpikir manusia, bahkan membangun persepsi terhadap sebuah peristiwa itu sudah bisa dilakukan secara artificial intelligence. Nah, lantas bagaimana kaitannya dengan agama? Apakah sains, khususnya artificial intelligence ini, sudah bisa menggantikan agama? Peran agama di dalam membangun kesadaran spiritualitas manusia. Maka kalau kita telisik lebih jauh, kita akan mendapatkan faktanya bahwa sesungguhnya sehebat apapun kemampuan dari artificial intelligence di dalam meniru mekanisme berpikir, meniru melakukan analisa, dan kemudian menyimpulkan dan akhirnya membangun sebuah persepsi, maka ada bagian yang sama sekali tidak bisa ditiru oleh artificial intelligence itu, yaitu yang disebut sebagai kesadaran. Kesadaran inilah yang menjadi ciri khas dari eksistensi manusia yang sama sekali tidak akan bisa ditiru oleh yang namanya robot atau artificial intelligence itu. Memang peradaban digital ini menyebabkan manusia di muka bumi ini antar benua memiliki hyperconnectivity, hubungan yang secara real terjadi dan bisa terhubung secara langsung. Meskipun ini masih terkait dengan kecepatan dari jaringan internet. Tetapi tidak diragukan lagi ke masa depan, kecepatan itu akan semakin tinggi. Dan konektivitas, hyperconnectivity antara orang dengan orang, antara masyarakat dengan masyarakat, antara budaya dengan budaya, antar benua, itu akan bisa terjadi hampir-hampir secara real time. Efek dari semua ini adalah menyebabkan manusia bisa melakukan cross-check terhadap sebuah peristiwa yang terjadi non jauh di sana.
atau mendapatkan second opinion, atau mendapatkan informasi apapun secara real time. Yang kedua, kebenaran atas sebuah persepsi terhadap sebuah peristiwa itu bergantung pada data, bukan lagi pada opini atau apalagi intuisi atau ilham, atau bahkan secara skeptis ada yang mengatakan tidak membutuhkan wahyu lagi. Inilah yang disebut sebagai dataisme yang berkembang di era milenial ini. Semua orang mengacu kepada data, kebenaran diukur dari data yang dia dapatkan dan kemudian bisa digali dari sistem informasi di dalam jaringan internet yang real time itu. Dan kemudian manusia bisa mengikuti perkembangan, percepatan peristiwa yang terjadi di sekitarnya sehingga dia dibombardir oleh informasi yang sedemikian banyaknya. Ribuan informasi mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali itu memenuhi otak kita dan kemudian mengacaukan persepsi kita menjadi sampah di dalam pikiran, di dalam perasaan, di dalam jiwa kita. Apa akibatnya dari kondisi ini? Manusia kemudian kehilangan ruang sunyi untuk melakukan kontemplasi, untuk merasakan eksistensinya, dan kemudian kehilangan ruang untuk berinteraksi dengan Tuhannya. Inilah kondisi yang pertama yang terjadi di era milenial ini. Meskipun di sisi lain kegiatan-kegiatan agama termasuk dakwah, berdoa, zikir bersama, melakukan berbagai macam peribadatan, dan kemudian silaturahim itu juga bisa dilakukan melalui kegiatan-kegiatan online atau kegiatan yang memanfaatkan teknologi digital. Tetapi sekali lagi, bombardir informasi yang sedemikian dahsyatnya itu menjadikan manusia terasa sempit di dalam ruang-ruang kesunyian untuk melakukan kontemplasinya, untuk membangun kesadaran spiritualnya. Maka eksistensi agama sedang berhadapan dengan revolusi membangun kesadaran itu. Padahal di dalam Islam misalnya, kita mengenal yang dikatakan sebagai man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya, melakukan kontemplasi, evaluasi, perenungan untuk mengenali eksistensinya, maka dia akan mengenali Tuhannya. Tetapi ruang sunyi untuk melakukan kontemplasi itu ternyata semakin sempit. Tetapi inilah justru poinnya, bahwa agama sesungguhnya tidak hilang di peradaban digital ini, melainkan bergeser dari kegiatan-kegiatan peribadatan yang bersifat seremonial, bersifat ritual, dan ibadah-ibadah yang kemudian hanya diikuti begitu saja, bergeser lebih dalam, masuk ke dalam ruang-ruang yang lebih bersifat hakiki, lebih bersifat kontemplatif, untuk mendapatkan satu kesadaran. Yang kesadaran itulah yang tidak dimiliki oleh teknologi digital termasuk artificial intelligence. Sehingga tidak perlu berkecil hati di era yang seperti ini, memang AI atau kecerdasan buatan itu bisa melakukan satu pola atau mekanisme berpikir, menganalisa, menyimpulkan dengan akurasi yang jauh melebihi kemampuan manusia. Tetapi itu hanya berhenti pada data-data yang bersifat mati belaka. Selebihnya kemanfaatannya, bahkan kemudorotannya, dampak pada peradaban akan seperti apa, negatif atau positif, bergantung pada kesadaran manusia. Disinilah letak posisi dari agama di dalam mendampingi perkembangan peradaban digital yang luar biasa. Maka selanjutnya di tahapan yang ketiga, agama ini dibutuhkan untuk menjadi rujukan, menjadi pendamping, bahkan menjadi kompas kehidupan kita untuk membimbing perkembangan sains dan teknologi yang bisa saja tidak bermoral. Dikarenakan memang sains dan teknologi bahkan kecerdasan buatan itu diciptakan oleh manusia bersifat netral.
Dia hanya menyajikan data-data empirik yang objektif. Tetapi pemanfaatannya di dalam kehidupan itu adalah sepenuhnya bergantung pada manusia yang menggunakannya. Maka dibutuhkanlah etika, dibutuhkan moral, dibutuhkan budi pekerti, dibutuhkan akhlakul karimah dari yang menggunakan sains dan teknologi itu. Di level ini, agama justru menempati peran yang sangat penting untuk menjadi kompas bagi peradaban yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia itu sendiri. Dikarenakan artificial intelligence itu bisa mengalami bias, kemudian bahkan mengarah pada dehumanisasi, robot-robot menggantikan manusia dan seterusnya, itu akan menjadi bencana bagi peradaban manusia sendiri. Medsos misalnya juga bisa menjadi bencana ketika tidak dikendalikan dengan baik, dikarenakan justru bisa terjadi masalah yang berkelanjutan secara sosial, penipuan-penipuan, pertengkaran, dan sebagainya, caci maki, dan seterusnya, itu adalah ketika medsos itu digunakan dengan tidak mengindahkan apa yang diajarkan oleh agama, dengan moralnya, dengan budi pekertinya, etika, dan akhlakul karimah. Bahkan melalui AI ini kemudian bisa terjadi eksploitasi data pribadi yang bisa digunakan untuk berbagai macam kegiatan kriminal, kejahatan, memanfaatkan, bahkan menjajah. Itu segala macam bisa dimainkan untuk ekonomi, ya, keuntungan ekonomi, bisnis, bahkan politik dan sebagainya. Artinya bukan berarti kemajuan sains dan teknologi itu menjadi segala-galanya dan kemudian bisa menggantikan agama. Justru agama semakin dibutuhkan untuk membimbing dan memberikan arah kepada perkembangan sains dan teknologi yang justru bisa digunakan untuk kejahatan, kriminal, penjajahan, dan menghancurkan peradaban manusia itu sendiri. Maka poin pentingnya yang menjadi kesimpulan adalah bahwa agama ini sesungguhnya tidak akan mati di era peradaban yang sedemikian modern dan menggunakan teknologi yang sangat tinggi secara digital itu. Melainkan berevolusi, bergeser posisinya, tidak lagi hanya bersifat ritual, melainkan menuju pada kedalaman, pada kesadaran spiritual. Ibaratnya bukan menjadi robot tanpa ruh, tetapi menjadi manusia yang seutuhnya.